Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultan, al-wadhi'i burhan, al-mabsuti fil wujudi karamuhu ihsan. Ta'ala majduhu wa 'azima syanu, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Fa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qail man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'da. Para pendengar, para pemirsa Majelis Ta'lim, Majelis Ilmu Darul Murabbi yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah. Dalam kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Manhajus Safi Syarah Tariqah Sadah Bani Alawi, beliau pernah menulis hadis Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung agama temannya. Apa maksudnya tergantung agama temannya? Disebutkan oleh para ulama dalam kitab Majma'il Bahrain, man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar. Barang siapa yang berteman dengan orang baik, Allah jadikan orang itu baik. Wa in kana minal asyrar, walaupun orang itu tidak baik. Wa man sahibal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Dan barang siapa yang berteman orang buruk, Allah akan jadikan dia orang buruk sekalipun dia itu adalah orang baik. Fa idza ajasta an musyahadatihim wa ru'yatihim kama huwal ghalib fi hadzal zaman fala ahsan min mutala'ati syarihim wa akhbarihim wa manaqibihim wa atharihim. Maka apabila Anda itu tidak mampu untuk bertemu mereka, untuk melihat mereka, duduk bersama mereka seperti zaman ini pergi ke ulama, pergi ke orang-orang baik, kita tidak baik. Pergi ke mereka, tidak mampu kita. Gimana caranya ya? Fala ahsan min mutala'ati syarihim. Maka apabila tidak bisa, lebih baik untuk kita ini lebih banyak membaca tentang sejarah riwayat hidup mereka. Misalkan kita ingin seperti Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, baca manaqibnya mereka, riwayat-riwayatnya mereka. Ingin seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum, baca manaqibnya mereka, riwayat-riwayatnya mereka. Makanya ketika seseorang itu fanatik kepada para ulama, benar-benar ulama-ulamanya Allah, boleh. Karena kenapa? Karena ulama ini bisa dipastikan menjaga hatinya, menjaga tingkah lakunya. Ulama-ulamanya Allah, sekelas Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sekelas Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, sekelas Al-Habib Abdurrahman Segaf, dan para ulama-ulama yang mempunyai rilqon atau sejarah hidup yang luar biasa. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pernah mengatakan, Al-fahmu nurun yushriqu fil qalbi. Kefahaman itu adalah cahaya yang akan terpancar dari dalam hati. Wala yuqtahu illa man jalasa as-salihina aw tala'a kutubuhum.
maka tidak akan diberikan kefahaman kecuali orang yang duduk bersama orang-orang yang soleh. Au tala'a kutubahum, atau meneliti, mentelaah kitab-kitabnya mereka. Jadi bila kita ingin paham kepada riwayatnya para ulama, baca sejarahnya mereka. Beliau juga mengatakan mujalasatus salihin anfa' lil 'abdi min ni'ah. Duduk bersama orang-orang soleh itu lebih bermanfaat bagi seorang hamba sebanyak 100 au qala alfin uzlah, atau 1000 orang yang uzlah. Jadi misalkan ada 100 orang uzlah, ada 1000 orang uzlah melakukan uzlah, itu masih lebih bermanfaat duduk bersama orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang yang uzlah, orang-orang yang menyendiri, tidak menginginkan untuk berbaur dengan masyarakat luas. Dia hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri. Bahwasanya ulama-ulama itu yang ditunggu perkataannya, para pemirsa. Ulama itu yang ditunggu perkataannya, nasihat-nasihat baik dari dirinya. Duduknya kita bersama mereka itu masih lebih bermanfaat ketimbang kita melakukan uzlah. Ketika kita melakukan uzlah, karena ketika orang uzlah ini bukannya tidak bermanfaat, tapi hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Waqad takunu mujalasatu syakhsin au waqad takunu mujalasatu syakhsin wahidin anfa' min mujalasati 70 alfan. Terkadang duduknya seseorang itu lebih bermanfaat daripada duduk dengan 70.000. Duduknya kita dengan para ulama, datangnya kita kepada para ulama, jauh lebih besar manfaatnya ketimbang kita bersemedi, bertapa. Coba bayangkan para hadirin, para pendengar Majelis Ta'lim Darul Murabbi yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mendatangi para ulama, bila semua orang seperti ini, setiap hari Senin datang kepada majelis fulan, taklim, hari Selasa taklim, hari Rabu majelis zikir, datang benar-benar menghaturkan dirinya kepada Allah, kecintaan dirinya kepada Allah, itu akan menambah wawasan kita kepada agama. Lah, wawasan kita kepada agama ini yang perlu dicari. Karena majelis ilmu ini, duduknya kita kepada para ulama, bisa mengetahui yang halal dan yang haram, mana itu yang boleh atau dilarang. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas mengatakan, walau lam takun fi mujalasatis salihin illa khaslatun wahidatun lakafat. Wahia jadbu hammihim wa qulubihim wa niyatihim laka wa raf'uha iyyaka ila manazilihim wa illa bi an salimta min al khawatir radiyah wa lam yakun syai'un min dhalik fatakfika salamah min al ma'asi ma dumta bi hadratihim. Imam Syafi'i mengatakan, arba'atun tazidu fil aql, tarkul fudul minal kalam wasiwa wa mujalasatus salihin wal ulama. Ada 4 hal yang bisa menambah kepada kecerdasannya akal.
Tarkul fudul minal kalam, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak ngomong macam-macam. Siwak menambah kecerdasan. Orang yang siwak menambah kecerdasan. Yang ketiga, duduk bersama orang soleh, duduk bersama para ulama. Ada 4. Jadi orang kalau duduk bersama para ulama, Ustadz saya gimana punya anak kok kurang pintar, suruh siwak anaknya. Ustadz saya gimana punya anak kok kurang cerdas, suruh duduk para ulama, datangi para ulama. Cerdas anaknya, anak cerdas. Coba anak kecil yang sudah menggunakan imamah, bisa berceramah, bisa berpidato, menyampaikan hal-hal yang baik, itu jauh lebih cerdas anaknya. Menghafal Al-Quran jauh lebih cerdas anaknya. Karena kenapa? Hidupnya mengenal kepada Allah, caranya berbuat baik kepada manusia berbeda ketimbang anak kebanyakan yang melulu hanya masalah ilmu umum yang dicari. Nah, semoga kita bisa mengambil iktibar dari nasihat ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada nasihatnya para ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.